Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hanya sesaat, Long Hao Shen merasa tangan kirinya lumpuh total, dan perasaan lumpuh menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang telapak tangannya. Armor abadi telah sepenuhnya menyaring kekuatan ini, tetapi tubuhnya masih lumpuh sementara. Kemudian, di bawah cengkeraman Long Hao Shen, jari Kaisar Dewa Iblis masih berada di batu ilahi keabadian di dadanya. Tidak ada suara, tapi itu terlihat lebih menakutkan. Itu karena lapisan hitam langsung menyerbu batu ilahi keabadian, mengusir cahaya hijau tua yang dihasilkan oleh detak jantung keabadian. Hitam ini juga menyebar ke seluruh tubuh armor abadi Long Hao Shen dalam sekejap bersama dengan batu ilahi keabadian. Adapun pedang Yating, pada saat berdiri di atas penghalang leher Kaisar Dewa Iblis, suara naga yang rendah dan bahkan serak tiba-tiba terdengar dari pedang raksasa hitam di belakang Kaisar Dewa Iblis. Kemudian, hisapan besar tiba-tiba menarik pedang raksasa Yating ke dekat dan itu terpaku erat pada pedang raksasa hitam itu. Jejak udara hitam berkumpul dari pedang raksasa, dengan kaku memenjarakan Yating di tubuh pedang hitam itu. Apa yang lebih menakutkan adalah tubuh pedang hitam itu mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh, dan pedang Raja Yating perlahan-lahan terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan sepertinya pedang hitam itu akan menelan Yating. Namun, pada saat ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu Yating sama sekali. Dia hanya merasa tubuhnya lumpuh total. Pada saat yang sama, ada rasa dingin yang tak terlukiskan menyebar ke tubuhnya. Bahkan tangan kirinya yang memegang jari telunjuk Kaisar Dewa Iblis tanpa sadar mengendur dan terpeleset. Batu ilahi keabadian telah benar-benar menjadi hitam, dan mereka saling memandang sangat dekat. Di mata Kaisar Dewa Iblis, ada pelepasan kekejaman dan kedinginan, tetapi juga tekad. Cahaya keemasan gelap di tubuhnya tidak berubah menjadi hitam pekat, dan hanya dua permata biru tua di dahi dan dadanya yang mempertahankan kilau aslinya. Apakah menurutmu dengan pengakuan dari tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan, kamu akan dapat bersaing denganku? Tidak, kamu salah. Meskipun tingkat kultivasimu tidak lemah, dibandingkan denganku, itu sama sekali bukan level yang sama. Saya sudah menjadi setengah dewa. Dengan bantuan pilar naga langit, aku adalah dewa sejati. Senjata ilahi disebut senjata dewa, tetapi pada kenyataannya, itu adalah senjata ilahi hanya jika berada di tangan dewa sungguhan. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Aku akan merampas tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan darimu dan memisahkannya dari tubuhmu. Meskipun aku tidak dapat sepenuhnya menghancurkan senjata ilahi dengan kekuatanku, aku dapat mengirimkannya ke dalam turbulensi ruang dan waktu dan membiarkannya mengembara ke dunia lain. Apakah kamu merasakan dinginnya? Ini adalah serangan kegelapan padamu. Tidak peduli seberapa murni cahayamu, cahaya akan tetap ditutupi oleh kegelapan mutlak. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ketika aku mengubah cahayamu menjadi kegelapan, Dewi Alam juga akan aku miliki. Dan ingatanmu akan terhapus olehku dan kamu akan menjadi iblis lagi. Aku akan tetap mendukungmu untuk menjadi pewarisku, atau bahkan pewaris pilar naga langit ini. Dan kamu akan menggantikanku, sebagai penguasa benua, dan sahabat serta manusia yang kamu kenal. Dengan kata-kata ini, tampilan Kaisar Dewa Iblis berangsur-angsur menjadi semakin ganas, dan matanya menjadi semakin gila dalam kedinginan. Seluruh pelindung dada menjadi hitam. Dan perasaan dingin itu dengan panik merangsang tubuh Long Hao Shen, dan bahkan detak jantung keabadian tampaknya telah berhenti pada saat ini. Kekuatan dewa. Apakah ini benar-benar kekuatan dewa? Kegigihan di hati Long Hao Shen tidak membuatnya putus asa,
tetapi sepenuhnya mengerahkan semua kekuatannya untuk mencoba melawan. Namun, kekuatan Kaisar Dewa Iblis terlalu kuat. Armor naga langit telah sepenuhnya berada di atas angin atas armor keabadian. Permata berbentuk berlian yang bersinar biru tua di dada Kaisar Dewa Iblis sepertinya menertawakan armor abadi dan pilihannya dari pewaris yang salah. Dan aura Long Hao Shen semakin lemah di bawah penindasan Kaisar Dewa Iblis. Perlahan, Long Hao Shen menutup matanya. Apakah dia sudah menyerah? Kaisar Dewa Iblis tercengang sedikit. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah serangan lanjutan dari kekuatan gelapnya, dia sepertinya menghadapi beberapa halangan, sisi yang kuat dan keras kepala. Tapi dia juga memiliki pikiran yang pantang menyerah. Apa yang terjadi? Mata Kaisar Dewa Iblis memancarkan tatapan tegas, dan di balik pedang hitam itu, yang menelan Yating berhenti sejenak. Batu permata berbentuk berlian di dadanya cerah, dan kilat biru tua berbentuk berlian menyambar batu keabadian ilahi di dada Long Hao Shen dalam sekejap. Seluruh tubuh Long Hao Shen bergetar hebat. Itu adalah penindasan kekuasaan yang mutlak. Ini adalah celah dalam kekuatan. Kaisar Dewa Iblis tahu bahwa Long Hao Shen mengenakan senjata ilahi, tetapi dia ingin melepaskannya langsung dari Long Hao Shen dengan cara ini. Begitu dia kehilangan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan, Long Hao Shen hanya akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih dan hanya bisa dibuang olehnya. Dari awal hingga akhir, tidak peduli apa yang terjadi pada Kaisar Dewa Iblis, dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya setelah kejutan atau kemarahan singkat. Ini karena dia memiliki kekuatan absolut dan keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Setiap pahlawan besar yang bisa mendominasi dunia akan memiliki kebanggaan mutlak sendiri. Ilai Kesi, yang mengaku memegang matahari dan bulan untuk memilih bintang-bintang, dan Feng Xiu, sebagai Kaisar Dewa Iblis, juga memilikinya. Tubuh Long Hao Shen tampaknya akan runtuh kapan saja dalam cahaya biru tua, tetapi stabil pada saat berikutnya. Gemetar berhenti, dan penyebaran hitam di armor keabadian dipercepat. Tapi 9 permata mahkota di dahinya menyala pada saat bersamaan. 9 warna bersinar, bau debu khusus dilepaskan dari armor keabadian, dan 3 bola cahaya yang tergantung di sekitar tubuh Long Hao Shen menjadi stagnan karena invasi Kaisar Dewa Iblis juga tampaknya telah langsung diberkahi dengan vitalitas. Cahaya putih besar muncul di belakang Long Hao Shen, seolah-olah menerangi semua kegelapan, dan ketika itu muncul, tekanan yang tak terlukiskan menghantam Kaisar Dewa Iblis. Dengan tingkat kultivasi Dewa Iblis, dia gemetar hebat dalam menghadapi tekanan ini, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri dan ketakutan. Saat berikutnya, 3 bola cahaya di sekitar tubuh Long Hao Shen muncul di belakangnya dalam bentuk 3 sosok pada saat yang bersamaan. Di depan adalah Raja Iston, lalu Naga Suci, dan akhirnya Malaikat Abadi. Kekuatan 3 orang kuat berkembang selangkah demi selangkah, dan akhirnya tercetak di punggung Long Hao Shen. Tiba-tiba, di armor keabadian, cahaya putih berkilauan mekar, dan hitam menyebar di depan Long Hao Shen menyatu ke tengah dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian batu ilahi keabadian menyala. Keagungan yang dibawa oleh massa cahaya yang sangat besar di belakang Long Hao Shen langsung berasimilasi dengan batu ilahi keabadian. Cahaya putih berkilauan meledak dalam sekejap, mengenai batu permata berbentuk berlian di posisi dada armor naga langit. Itu seperti tanggapan batu ilahi keabadian terhadap armor naga langit dengan jijik dan ejekan. Diledakkan oleh cahaya putih ini, Kaisar Dewa Iblis menyebarkan lapisan cahaya putih berkilauan ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya meledak dan mundur 1 kilometer jauhnya dalam sekejap. Bahkan Yating, yang ditelan pedang hitam di belakangnya, terguncang pada saat ini dan berubah menjadi cahaya keemasan dan kemudian kembali ke sisi Long Hao Shen.
Mata Long Haoshen masih tertutup, tetapi Long Yating sepertinya merasakan keinginannya. Cahaya keemasan melintas ke medan perang di bawah, dan dia bukan lagi senjata Long Haoshen. Pedang keabadian melayang perlahan di depan Long Haoshen, dan cahaya batu ilahi keabadian di dada Long Haoshen setelah mengguncang Kaisar Dewa Iblis, itu terkonsentrasi pada pedang keabadian. Cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya membuat pedang keabadian memancarkan kecemerlangan, dan 9 warna bersinar satu per satu. Pada saat yang sama, tubuh pedang menjadi sedikit lebih besar, garis-garisnya menjadi lebih halus, dan 9 warna secara bertahap tertanam. Kilau aneh menyinari pedang, dan 9 rune muncul dari pedang satu demi satu, mewakili air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, es, guntur, dan spasial. 9 atribut. Ada juga 9 warna. Jejak masing-masing dari 9 simbol membuat aura pedang keabadian itu sendiri lebih tebal dan lebih berat. Ketika simbol terakhir dicetak, pedang keabadian berputar di udara dan berubah menjadi gagang ke atas. Dan seluruh pedang juga sepenuhnya tertanam dalam keagungan yang ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Mulai saat ini, itu bukan lagi pedang keabadian, tetapi pedang keabadian dan penciptaan. Pedang itu sendiri juga merupakan senjata ilahi. Dibandingkan dengan perubahan pedang keabadian, perubahan armor abadi pada Long Haoshen lebih jelas. Hal pertama yang muncul di sekitar tubuhnya adalah aura kehidupan yang kuat, dan kekuatan lembut kehidupan berubah menjadi kilau hijau di sekitar tubuhnya menjadi hutan, semak, gunung dan sungai, dan semua jenis pemandangan alam melintas satu per satu. Akhirnya, semuanya berubah menjadi cahaya hijau dan melebur menjadi batu ilahi keabadian. Lalu ada binar cahaya warna-warni yang menyilaukan, yang berubah menjadi roh binatang buas dan aroma burung dan bunga. Ribuan makhluk melayang dengan tenang di sekitar tubuhnya. Pada akhirnya, semua kegelapan sebelumnya menghilang, dan langit sepenuhnya ditempati oleh bintang-bintang, dan ribuan cahaya bintang terkonsentrasi pada Long Haoshen, dan ketika mereka muncul, cahaya yang sebelumnya agung di belakangnya berubah menjadi putaran cahaya putih. Dalam seluruh proses perubahan, armor abadi mulai menjadi semakin rumit, pola luar biasa yang tak terhitung jumlahnya menggantikan kelembutan aslinya, dan lapisan lipatan ditampilkan dalam keadaan paling sempurna. Secara khusus, patung naga suci dan malaikat abadi di pelindung bahu kiri dan kanan Long Haoshen seperti tubuh asli mereka. Dan ketika cincin cahaya putih terakhir membeku di udara, sosok 3 orang kuat keabadian juga menghilang, terintegrasi sepenuhnya ke dalam armor abadi. 3 kelompok cahaya asli di sekitar Long Haoshen juga benar-benar menghilang. Kaisar Dewa Iblis terkejut menyaksikan adegan ini di depannya di kejauhan, dan ketakutannya memberikan tekanan yang begitu kuat pada jiwanya sehingga dia lupa menyerang ketika dia melihat seluruh proses perubahan Long Haoshen. Ini jelas merupakan kekuatan dari tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan. Tahta keabadian dan penciptaan yang awalnya dikendalikan oleh Long Haoshen tampaknya bukan wajah sebenarnya dari senjata ilahi ini. Dan ketika itu sepenuhnya terbangun bersama dengan keagungan kreatif itu, kepercayaan diri Kaisar Dewa Iblis yang tak tertandingi terguncang untuk pertama kalinya. Armor abadi dan pedang keabadian telah diubah menjadi pedang keabadian dan penciptaan dan armor keabadian dan penciptaan dalam proses kebangkitan menyeluruh. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari senjata ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Keabadian dan Penciptaan. Tidak peduli seberapa kuat pilar naga langit, itu tidak dapat dibandingkan dengan keajaiban yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta. 3 kelompok cahaya yang awalnya mengelilingi Long Haoshen belum memiliki kemampuan yang diserahkan kepada Long Haoshen oleh tahta ilahi ini, dan hanya sampai saat ini mereka sepenuhnya terintegrasi dengannya.
Di bawah penindasan yang kuat dari Kaisar Dewa Iblis, sisa-sisa tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan akhirnya marah, dan akhirnya memicu perpaduan nyata antara itu dan Long Hao Shen, sehingga kekuatan senjata ilahi sepenuhnya terbangun. Pada saat ini, aura konfrontasi Long Hao Shen dengan Kaisar Dewa Iblis akhirnya muncul. Itu juga telah menjadi titik balik penting dalam pertempuran. Kepanikan di mata Kaisar Dewa Iblis berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh perasaan bermartabat bahwa kemenangan asli telah menghilang. Meskipun dia masih tidak berpikir bahwa Long Hao Shen bisa mengalahkannya, dia menghadapi Long Hao Shen dengan jujur untuk pertama kalinya dan menganggapnya sebagai lawan yang bisa bersaing dengannya. Mata Long Hao Shen perlahan terbuka, dan matanya masih keemasan. Saat matanya terbuka, mereka ternyata sangat damai dan lembab. Dalam seluruh proses kebangkitan segel tahta Dewa Keabadian dan Penciptaan Ilahi, tubuh dan pikiran Long Hao Shen juga disusupi oleh kekuatan lunak yang aneh. Tubuhnya sepertinya dipelihara oleh kekuatan alam, kehidupan, dan bintang dalam waktu singkat ini. Long Hao Shen tidak tahu sejauh mana kekuatan mana energi spiritualnya telah meningkat, tetapi untuk pertama kalinya dia merasa bahwa tidak sulit untuk sepenuhnya mengendalikan senjata ilahi ini. Tapi kekuatan energi spiritualnya bahkan menghancurkan dunia. Long Hao Shen tidak tahu jumlah pasti kekuatan spiritual, tetapi ketika kekuatan spiritual akhirnya naik ke puncaknya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya tidak lagi emas, tetapi berubah menjadi warna yang jelas, lembab dan putih. Langkah 9 dari peringkat 9. Apakah ini kekuatan langkah 9 dari peringkat 9? Long Hao Shen percaya pada perasaannya tetapi sama-sama terkejut dengan kekuatan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan. Ketika senjata ilahi Sang Pencipta ini benar-benar terbangun, ia mampu mengangkat kekuatannya ke langkah 9 dari peringkat 9. Dan gelar ini tampaknya menjadi persyaratan dasar untuk mengendalikan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan setelah kebangkitan penuhnya. Dua pasang mata saling berhadapan. Mata Kaisar Dewa Iblis sedikit menyipit. Bagus sekali. Sungguh senjata ilahi dengan aura penciptaan. Tidak heran generasi pertama Kaisar Dewa Iblis sangat terpukul oleh terornya dan terbunuh. Awalnya, saya pikir kekuatannya tidak lebih dari itu. Saya tidak berharap itu membantumu naik ke titik di mana kamu dapat bersaing denganku. Tetapi kamu juga harus merasakannya. Apa yang dewa tinggalkan di senjata ilahi ini hanyalah jejak pikiran ilahi. Dan Sang Pencipta sendiri sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat senjata ilahi ini, kamu hanyalah manusia, bukan dewa, yang dapat mengendalikannya. Tapi aku sudah melangkah ke alam dewa. Biarkan aku melihat betapa kuatnya senjata ilahi ini di tanganmu. Saat dia berbicara, pedang hitam di belakang Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengeluarkan suara naga bersenandung, dan kemudian berubah menjadi cahaya gelap yang naik ke langit. Pedang raksasa melintasi langit, dan pola naga-naga langit muncul di pedang lebar. Pada saat lepas landas, kekuatan gelap kental tiba-tiba berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya dan aura gelap lengket berkumpul ke arahnya. Dan armor naga langit dari Kaisar Dewa Iblis juga menyala. Pilar naga langit di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Ketika muncul lagi, itu telah menjadi bagian belakang Kaisar Dewa Iblis dan mengubah seluruh langit menjadi warna hitam dan emas. Konfrontasi antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis masih bisa dirasakan oleh satu atau dua kekuatan hebat, tapi manusia biasa dan iblis tidak bisa merasakannya. Ketika pilar naga langit Kaisar Dewa Iblis menghilang ke udara tipis, Dewa Iblis Bulan Agares, yang melawan Xiao Huo dan Su Yongqiao, dan Fassago, Dewa Iblis Bintang, saling memandang pada saat yang sama,
dan mereka berdua melihat keterkejutan dan kegembiraan di mata satu sama lain. Jika ada yang paling mengenal Kaisar Dewa Iblis di dunia ini, itu pasti mereka berdua. Ini karena mereka bukan hanya dua dewa iblis dari 72 pilar klan iblis, tetapi juga dua dewa iblis yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis dan paling tahu tentang dia. Kaisar Dewa Iblis tidak hanya mengerahkan transformasi Dewa Iblis, tetapi juga benar-benar menggunakan kekuatan pilar naga langit, yang berarti bahwa pertempuran antara Kaisar Dewa Iblis dan Long Hao Shen mengalami tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi yang lebih kuat di udara, yang berarti bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak mengerahkan kekuatannya untuk melawan kekuatan Long Hao Shen. Keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak kemungkinan berada dalam keadaan seimbang. Meskipun sulit bagi Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang untuk percaya bahwa ini benar-benar terjadi, faktanya tepat di depan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak percaya. Xiao Huo dan Su Yongqiao secara alami memperhatikan perubahan suasana hati kedua Dewa Iblis. Setelah saling memandang, Su Yongqiao berteriak, Kaisar Dewa Iblis telah dipaksa untuk dirugikan oleh pemimpin kami dan semua orang akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Aliansi akan menang. Saat berbicara, Su Yongqiao dan Xiao Huo menerkam Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang pada saat yang sama, dan dua Dewa Iblis besar kehilangan tempat. Xiao Huo dan Su Yongqiao sama-sama mengetahuinya di dalam hati mereka. Dalam hal kultivasi, mereka mungkin tidak jauh berbeda dari Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, terlepas dari identitas mereka dan pertumbuhan pilar iblis. Sejak awal pertempuran, Agares, Dewa Iblis Bulan, dan Vasago, Dewa Iblis Bintang, berusaha kalah, dan Long Hao Shen memberi mereka petunjuk sebelum pertempuran dimulai. Selain Kaisar Dewa Iblis, dua Dewa Iblis paling kuat mencoba untuk kalah dengan sengaja. Kalau tidak, pemandangannya tidak akan seperti ini. Bahkan Iblis Bulan dan Iblis Bintang dalam ras naga iblis tidak pernah habis-habisan untuk bertarung. Kalau tidak, mengapa harus seimbang dengan aliansi sepanjang waktu? Dewa Iblis Bulan Agares memiliki pikiran yang berbeda, sehingga menciptakan organisasi yang termasuk dalam campuran manusia dan iblis, sementara Dewa Iblis Bintang Vasago setia kepada Kaisar Dewa Iblis sampai Kaisar Dewa Iblis mengalihkan amarahnya padanya dan membuatnya melakukan ramalan kehidupan. Vasago menjadi putus asa. Kepedulian Agares padanya dan satu-satunya orang yang mau menonjol untuknya pada saat itu secara alami membawa hubungan dekat antara dua dewa iblis lebih dekat. Dengan kekuatan Agares dan Vasago, jika mereka masing-masing memerintahkan ras masing-masing bersama-sama, maka bahkan Kaisar Dewa Iblis harus menimbang beberapa poin. Kedua dewa iblis ini memainkan peran penting dalam klan iblis. Setelah banyak diskusi, Agares dan Vasago mencapai kesepakatan. Tentu saja, mereka tidak akan berbalik melawan Kaisar Dewa Iblis secara terbuka. Mereka tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Dewa Iblis. Jika Iblis menang, maka mereka akan mati. Strategi terakhir dari dua dewa iblis sangat sederhana, untuk sepenuhnya mendukung aliansi kuil dalam kecerdasan, sambil membantu aliansi kuil untuk menipu Kaisar Dewa Iblis dan menciptakan keuntungan dan peluang bagi umat manusia sebanyak mungkin. Tetapi mereka sendiri tidak akan mengambil inisiatif untuk berbalik melawan air. Dalam pertempuran kritis ini, orang-orang mereka akan melakukan upaya relatif, terutama orang kepercayaan mereka, akan dapat melaksanakan keinginan mereka dengan sempurna di medan perang. Dan kemudian mereka akan menunggu dan melihat. Mereka akan menunggu dan melihat apakah manusia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Hanya ketika manusia mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, mereka akan memiliki kemungkinan pemberontakan yang nyata. Vasago berkecil hati,
sebagai penerawang klan iblis, tetapi dia juga memiliki seperempat darah manusia di tubuhnya. Ini juga menjadi kunci yang dibujuk Agares kepadanya untuk menentang Kaisar Dewa Iblis. Untuk menentang Kaisar Dewa Iblis. Untuk menentang